ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ada di suatu seminar atau pertemuan atau briefing dan semisalnya, kemudian tersadurkan di dalam pertemuan tersebut kisah-kisah manis yang akan kita hadapi di masa depan, berupa kesuksesan, keuntungan, laba, peningkatan derajat, pangkat dan seterusnya. Itu mungkin akan menggelorakan jiwa, menggetarkan hati, membuat makin semangat. Lalu bagaimana kalau misalnya sekarang kita berkumpul membicarakan masa depan, yaitu kubur? Apakah kita akan kembali semangat seperti kisah-kisah tadi? Lebih-lebih kita spesifikasikan, kita sedikit akan membahas tentang adanya azab kubur. Dan azab kubur itu berbeda dengan fitnah kubur. Tidak semua mendapatkan azab kubur, dan semoga kita termasuk orang yang Allah Ta'ala perkenankan untuk dilindungi dari azab kubur. Tetapi fitnah kubur itu keniscayaan. Fitnah kubur itu keniscayaan, terutama bagi umatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur, jemaah sekalian? Fitnah kubur itu lebih awal. Fitnah di sini artinya ikhtibar, yaitu ujian, pertanyaan di kubur. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ya, itu fitnah kubur. Dan bagaimana menjawabnya? Mungkin kita sudah prepare, udah tahu jawabannya sekarang. Siapa Rabbmu? Yaitu Allah. Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Apa agamamu? Islam. Tapi ketahuilah bahwasanya lisan kita mengucapkan sesuai dan selaras dengan kebagaimanaan kehidupan kita di dunia. Maka bagi yang tidak ingat Allah Ta'ala, dia akan kesulitan untuk menjawab, walaupun kata Allah sulit menjawab. Bagi yang tidak pernah mengikuti sunnah Nabi atau rajin berbuat bid'ah, Allah lebih tahu bagaimana nasibnya. Dan bagi yang malu dengan identitas keislamannya, lebih suka dengan identitas liberalisme. Ketika ditanya apa agamamu, dia menjawab apa urusanmu. Maka ini bagaimana di alam kubur nanti? Kalau di dunia saja untuk menyatakan saya muslim, mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu malu. Apakah nanti di kubur dia akan mudah menjawabnya? Sangat tidak mudah, bahkan tidak bisa. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada zaman yang telah dikuasai oleh materi dan syahwat penghuni zaman ini, ya, keumumannya, ya,
Dan ketika kita melihat banyak manusia berpaling dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, kendati pun tentu kita syukuri banyaknya pula ya dari hamba Allah yang kembali kepada Allah di zaman ini, alhamdulillah, dan semoga kita termasuk dalamnya. Kita mencoba mengkaji kembali pesan-pesan spiritual yang terkandung dalam agama Allah Ta'ala ini secara sistematis, insyaallah bertujuan mengingatkan manusia akan masa depannya yang pasti, ya, akan masa depannya yang pasti, yaitu hari akhir atau muqaddimahnya hari akhir, yaitu alam barzakh. Jemaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi SAW, "Idza wudi'atil janazatu wahtamalaha ar-rijalu 'ala a'naqihim." Ketika jenazah diletakkan dan dibawa oleh beberapa pria di pundak-pundak mereka, fa in kanat salihatan, kalau misalnya jenazah tersebut salihah, jenazahnya salihah ya, maksudnya orang itu soleh, mayit ini soleh. Tapi soleh kapan? Soleh ketika hidup di dunia maksudnya. Ya, karena kalau misalnya dibilang soleh di sini adalah soleh pas di akhirat, semua orang jadi soleh di akhirat. Semua orang beriman di akhirat. Sampai iblis aja baru mengakui di akhirat bahwasanya Allah adalah yang berhak disembah. Ya, jadi ibrohnya itu solehnya di kapan? Di kekinian hari, ketika nafas kita ini masih bergulir, masih hidup kita di sini. Ya, kalau misalnya jenazah ini saleh, maka berkatalah jenazah ini ketika dikuburnya, qaddimuni, atau ketika menjelang menuju kubur, segerakanlah aku. Jadi jemaah sekalian, mayit, ya, jasad dan ruhnya kemudian dia mengatakan ketika dia saleh, ya, dipanggul, dipanggul ya namanya, ya, kerandanya menuju kuburnya, dia bilang apa? Qaddimuni, bergegaslah, cepat. Makanya sebagian dari orang mengatakan tanda-tanda mudah-mudahan husnul khatimah dan baiknya orang ini ringan ketika orang-orang membawanya, dan itu hak terjadi pada beberapa pihak. Ya jemaah ya, mungkin pernah ada yang merasakan, kok ini berat, kok yang ini ringan, padahal dari segi size tubuhnya berbeda ya. Yang soleh ini berat secara size, secara weight-nya ya. Tetapi kok yang ini kurus tapi kok berat banget rasanya gitu loh. Seolah-olah bebannya itu luar biasa. Dan itu cerita seperti itu bukan cerita rakyat yang khurafat, Pak. Itu terjadi pada banyak ya kejadian ya. Maka kata mayit ini di alamnya, qaddimuni, cepetan, seolah-olah cepetan, ayo cepetan. Jadi seperti Allah mudahkan juga itu. Qaddimuni. Wa in kanat ghaira salihah, kalau ternyata jiwa atau jenazah tersebut tidak saleh, maka berkata dia, ya wailaha, aina yadhhabuna biha. Waduh, celaka ini, mau dibawa kemana saya ini? Tuh lihat, seperti itu. Tapi ini enggak kedengaran di kita ya jemaah. Maka kata Nabi SAW kemudian tentang orang ini dikubur yang nasibnya tidak baik ini, yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insana walau sami'ahu sa'iqa. Segala sesuatu, seluruh makhluk hidup mendengar suara orang ini diazab di kuburnya kecuali insan, dan dalam redaksi lain kecuali manusia dan jin. Sekiranya manusia itu walau sami'ahu sa'iqa, sekiranya manusia itu mendengar suara azab di kubur, maka pasti akan pingsan. Ya, sekiranya manusia mendengar suara azab kubur, maksudnya ini manusia di dunia nih, kita di dunia. Seandainya kita mendengar azab kubur di alam barzakh sekarang nih, pingsan kita. Oke.
Hadis ini jemaah sekalian ada faedah. Ya, beberapa YouTuber berusaha untuk merekam suara di kubur untuk mengetahui azab kubur, atau mungkin berusaha mencari proof dan buktinya secara konkret lewat rekaman audio. Maka ada yang kemudian menaruh recorder di dalam kubur, ya, kubur seseorang. Atau mungkin gak sampai naruh recorder, melainkan datang ke kubur malam-malam, kemudian naruh recorder di atas kuburan, atau mungkin dengerin cari gitu aja, siapa tahu denger azab kubur. Tapi sekiranya dan memang ada di beberapa video YouTube, ya, ada rekaman gitu ya, terus ada semacam orang berteriak dan semisalnya. Jemaah sekalian, apakah itu azab kubur? Maka kita katakan wallahu a'lam, sepertinya bukan. Lalu apa suara teriak itu? Ya, jin bisa aja kan membuat suara kemudian terekam, bisa. Apakah ia itu azab kubur itu? Lihat hadis Nabi tadi. Ya, pertama, semua makhluk hidup mendengarnya kecuali manusia dan juga jin. Itu satu kenyataan. Itu sudah dinafikan, enggak bisa, kita enggak dengar. Itu satu. Kedua, walau sami'ahu la sa'iqa. Kalau manusia mendengar benar, pingsan itu manusia. Sekarang ada enggak yang dengar record dari kuburan tersebut terdengar suaranya, pingsan enggak orang? Enggak ada yang pingsan, berarti itu bukan. Bisa dipahami Pak di sini, Pak. Imma kita percaya dengan recording mereka bahwa itu azab kubur, imma kita percaya dengan hadis Nabi SAW. Ya, kecuali kalau habis direcord, ya, kemudian kita dengar pingsan bareng, nah itu baru kita percaya ini azab kubur nih. Tapi itu pun ya, anak yakin enggak bakal terjadi kayak gitu. Ketahuilah azab kubur itu jauh lebih dari yang terbayang di benak kita, lebih dahsyat, dan Allah lebih tahu tentang kebaghayanaannya. Begitu jemaah sekalian. Maka kalau kemudian ada yang mengklaim dengan statement bahwasanya inilah azab kubur suaranya begini, maka dustakan. Enggak. Wallahi jauh lebih ngeri daripada apa yang disuarakan ini. Lalu suara apakah ini? Allah lebih tahu, entah suara jin, entah suara gesekan alam di dalam tanah sana yang mirip dengan suara teriakan, dan Allah yang lebih tahu. Kita tahu ini bukan azab kubur. Begitu Pak ya. Tapi kemudian sekarang anggap kita sedang bersama jenazah di alam kubur. Ya, kita akan membahas kubur, fitnah kubur, kemudian kubur, tapi tidak kita lihat juga waktu juga. Ya, kita mohon kepada Allah Taala semoga Allah menjaga ana dan juga antum dan juga keluarga kita dari fitnah dan azab kubur. Hanya Allah yang Qadir, Maha Kuasa, dan hanya Allah yang Maha Mampu untuk melindungi kita di alam tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah, barangkali ya, apalagi di zaman dulu ketika kita belum banyak ngaji ya, barangkali kita dulu tidak pernah berpikir bahwasanya tema seperti ini sangat kita butuhkan sebagai pengingat. Bahkan kebutuhan tema ini tentang masa depan barzakh kita itu sangat mendesak untuk menjadi kebutuhan darurat. Apalagi ada beberapa makalah terutama di Timur Tengah yang berjudul misalnya azab kubur antar khurafat dan takhayul. Jadi ada orang-orang yang menganggap azab kubur itu nonsens, itu khurafat itu nonsens, dan takhayul, khayalan belaka. Dan itu yang menulisnya ternyata profesor gitu loh. Dengan lancangnya profesor tersebut berkata, semua hadis yang berbicara tentang azab kubur adalah khurafat belaka. Ini kekufuran jelas. Ya. Jadi menganggap bahwasanya ucapan Rasulullah itu nonsense, not real, cuma khurafat. Pak, kalau misalnya kita orang biasa aja lagi cerita,
Kemudian dia ngomong, bohong, hoax, tersinggung nggak Pak? Tersinggung pastinya. Lalu bagaimana dengan Nabi yang menghikayatkan dan itu berasal dari wahyu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dari wahyu, maka bukan sebatas ini menyakiti Rasulullah SAW, melainkan ini telah menjerumuskan pengucapnya kepada kekufuran akbar. Kemudian dikatakan oleh doktor tersebut atau profesor tersebut, azab kubur itu kan perkara gaib. Nah ini benar. Sedangkan Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Nah ini syubhat. Nabi memang tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang Allah beritakan kepadanya. Ini nggak sampai ini dokter, di profesor sampai ke kenyataan ini. Ini pembodohan dan kebodohan. Jemaah sekalian, kalau misalnya pendapat sang dokter atau profesor tersebut benar, ya premisnya benar misalnya bahwasanya Nabi SAW ini perkara gaib dan Nabi SAW tidak tahu hal gaib, kalau premis ini dipakai, maka ini sama dengan menafikan dan membatilkan semua hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan perkara gaib. Semuanya banyak, tentang malaikat, tentang jin, tentang hari akhir, tentang kubur, bahkan tentang zaman Nabi Adam alaihissalam, tentang zaman Nabi Fulan. Semua dinafikan karena semua itu gaib. Ya, maka manusia ini, yaitu profesor ini, kurang mengimani apa yang ada di surat An-Najm, in huwa illa wahyu yuha, bahwa ucapan Nabi SAW itu wahyu juga. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada juga dai yang menulis buku dengan ketebalan sampai, kata para ulama, sampai 300 halaman atau lebih. Dari cover awal sampai cover akhir itu isinya hanyalah untuk menafikan dan meniadakan azab dan nikmat kubur. Ya. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang maknanya beliau mengatakan yang maknanya tidak ada yang mengingkari azab kubur kecuali kaum ateis, zindiq, khawarij, dan sebagian kalangan Mu'tazilah serta orang-orang yang mengambil aliran filsafat. Sebagiannya mengingkari adanya azab atau nikmat kubur. Adapun ahlu sunnah, udahlah, lihat ada dalilnya, khalas, percaya, selesai. Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata, azab kubur lah hak. Azab kubur itu hak, happening, terjadi pada banyak dari manusia di alam barzakhnya. Barang siapa yang mengingkarinya, maka ia seorang yang sesat dan menyesatkan. Jemaah sekalian, kata di sini ada perkataan Imam Abu Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah. Beliau menulis kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau berkata yang maknanya, ketahuilah bahwa azab kubur itu adalah azab alam barzakh. Ini diingat terus. Azab kubur itu adalah azab di alam barzakh, tidak ada nyambungnya dengan alam dunia kita. Ya. Setiap orang yang meninggal sedang ia menanggung jatah azab, maka ia akan mendapatkan jatah azabnya di alam barzakh. Berarti beda alam dengan kita. Kalau orang ini wafat dan memang dia dapat jatah azab kubur di barzakh, maka bakal dia dapat jatah tersebut, baik orang ini mati dikubur atau tidak. Karena sebagian orang tidak mati dalam keadaan tidak dikubur. Ya. Nggak mesti orang itu dikubur. Atau mungkin mati di laut misalnya, tenggelam, ya. Atau tercabik-cabik dan terpisah-pisah badannya misalnya, dan tidak ada yang tahu sehingga tinggal. Ada juga misalnya di daerah Jepang, ya, di kaki Gunung Fuji itu ada hutan namanya Aokigahara. Ya, Aokigahara itu hutan
angker di Jepang. Itu hutan pusat number one, pusat bunuh dirinya orang-orang stres. Ya. Sampai mereka itu sebagian dari mereka bunuh diri di naudzubillah min dzalik. Bunuh diri di hutan tersebut dengan beragam cara. Tapi banyak dari mereka datang dulu ke hutan tersebut diam-diam, itu banyak sampai sekarang. Dan mereka itu bawa tenda. Jadi tenda bertempat tinggal dulu di hutan itu selama beberapa hari sampai kelaparan dan mati dalam keadaan membusuk di dalam tenda. Ada yang mati dengan gantung diri dan seterusnya. Apapun bagaimanapun cara kematian mereka, yakinilah bahwasanya ini apalagi bunuh diri kafir pula, ini dapat azab kubur walaupun tidak dikubur. Karena hakikatnya azab kubur ini azab alam barzakh. Dia sudah berpindah alam dan dia azab di alam tersebut. Kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa mendengar, ya, nggak bisa merasakan juga bagaimana. Tapi ini harus kita yakini. Makanya nanti bantahan untuk orang-orang yang mungkin menggugat tentang azab kubur, Pak. Kalau mereka bilang azab kubur, terus gimana kalau orang-orang ini tidak dikubur? Berarti azab apa dong? Gitu. Misalnya ada orang naudzubillah gantung diri di Aokigahara itu di hutan Sea of Trees. Aokigahara itu Englishnya namanya Sea of Trees, lautan pepohonan. Misalnya gantung diri naudzubillah min dzalik. Dan tidak ada yang mendeteksi keberadaan dia di situ sampai membusuk di situ. Lalu ini dapat azab kubur gak? Kita bilang ini dapat azab kubur karena kekufuran dia dan juga kemaksiatan dia. Lah kalau begitu gimana azab kubur sementara dia tidak dikubur? Maka kita katakan azab kubur yang dimaksud adalah barzakh. Maka ini azab alam barzakh. Walaupun tidak dikubur, dikebumikan di bumi. Begitu, gitu ya jawabannya jemaah. Karena bisa jadi ada nanti anak-anak atau remaja bertanya-tanya loh sama bapaknya. Pak, katanya ada azab kubur ya? Ada nikmat kubur? Ada. Gimana kalau ada orang mati tapi nggak kekubur? Terus azab apa tuh? Mati di laut berarti azab laut. Mati digantung berarti azab gantung. Enggak, kita bilang itu tetap disebut azab kubur dalam artian azab alam barzakh. Begitu Pak, ya, jangan sampai ditanya kayak gitu bingung, megap-megap. Mana ya? Bapak juga bingung juga. Nah, kan gitu. Ya. Berarti nanti kalau misalnya orang wafat dalam keadaan tidak dikubur dia, terus tenggelam di laut dan insya Allah syahid misalnya, berarti dia dapat nikmat kubur atau nikmat laut Pak? Nah, jawabnya apa ya? Maka di sini jawabnya harus mengerti bahwasanya itu azab di alam barzakh. Nah, ketika kita tahu itu azab di alam barzakh, maka baik ia dikubur maupun tidak. Ia dimakan binatang buas misalnya. Ada manusia dimakan binatang buas, misalnya dimakan ular sancak yang gede misalnya. Atau dicabik-cabik sama macan, sama singa, lagi agak sensitif soalnya itu tadi ya. Kemudian tercabik-cabik, dagingnya terpotong-potong, terpisah-pisah, bahkan masuk ke dalam pencernaan binatang gitu loh. Dapat azab kubur gak? Ada. Dapat nikmat kubur gak? Ya nikmat atau azabnya tergantung amal soleh dia dengan izin Allah. Tapi dia akan dapat nanti fitnah kubur. Ditanya gak sama malaikat? Ditanya sama malaikat. Masa ditanya sih Pak? Kan dia dalam keadaan dagingnya tercabik-cabik, bahkan sudah masuk pencernaan, bahkan maaf sudah menjadi telek gitu. Iya, walaupun begitu. Karena yang ditanya ini sebenarnya bukan jasadnya. Apanya? Rohnya. Loh, kalau gitu nanti ketika dapat azab kubur, apakah yang sakit itu rohnya atau jasadnya? Ini perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah. Ada yang mengatakan yang merasakan sakitnya adalah rohnya saja. Ada yang mengatakan yang merasakan sakit adalah roh dan jasadnya. Itu wallahu alam. Ya, wallahu alam. Itu di alam lain lah, wallahu alam. Ya begitu ya jemaah sekalian. Atau misalnya terbakar, dia mati terbakar hingga abunya berhamburan di udara, remah-remah abunya. Atau ia tenggelam di lautan. Semua ini akan dapat
versi alam barzakhnya. Kayak dalam hadis yang ini bagi mereka ya, orang-orang yang tidak percaya dengan azab atau nikmat kubur, yang menuhankan akal, maka harus merenung melihat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim dengan sanad mereka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang pria nih, qala rajulun lam ya'mal hasanatan qattun li ahlihi. Ada seorang bapak-bapak yang enggak ada kebaikan, dia tuh aduh bapak ini kacau lah hidupnya. Tapi muslim dulu di zaman Bani Israil dulu. Itu berkata dan berwasiat kepada keluarganya, yaitu anak-anaknya. Ya, jadi lagi berbaring, ini bapak ini enggak ada bagus-bagusnya. Nah, kemudian bapak ini bilang di pembaringan, "Idza mata faharriquhu thumma dhru nisfahu fil barri wa nisfahu fil bahr." Maka dia bilang bapak ini, "Nah, anak-anakku sekalian, kalau bapak mati nanti, tolong bakar jasad bapak. Bakar jasad saya. Dan kemudian tolong disebar remah-remah dari debu atau abu jasad bapak. Nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr." Setengah dari jasad bapak, remah-remahnya tolong disebar luaskan di bumi, di darat ya. Dan sebagian lagi disebarkan di laut, artinya terpisah dengan bagian-bagian kecil gitu loh, dan itu sudah menjadi remah abu. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu 'adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin." Tapi demi Allah, sekiranya di sini masih sebenarnya ini masih perkataan bapak itu ya. Setelah berwasiat itu minta tolong nanti dibuang remah-remah jasad bapak ya. Demi Allah, kata bapak itu, bukan kata Nabi, demi Allah, sekiranya Allah menakdirkan azab bagi saya, pastilah Allah akan mengazab saya dengan siksaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun di alam semesta ini. Saking dirinya tahu saya ini gak ada baik-baiknya gitu, walaupun muslim, gak pernah sedekah, gak pernah ini, gak pernah itu. Maka falamma mata ar-rajul fa'alu ma amarahum. Ketika bapak tua ini wafat, maka keluarganya pun merealisasikan wasiatnya. Ini zaman dulu Pak ya, kalau sekarang nggak boleh Pak. Ya, dan jangan ngomong, "Nah, nanti kalau bapak meninggal tolong dibakar." Nggak boleh dilaksanakan karena haram. Ya mungkin ini syariat ketika itu boleh, mungkin Allah alam. Maka kemudian keluarganya pun melakukan apa yang menjadi perintahnya. Ya, maka di hari kiamat, fa amara Allahu al-barra fa jama'a ma fihi wa amara al-bahra fa jama'a ma fihi. Maka Allah Ta'ala menyuruh daratan untuk mengumpulkan apa yang ada pada daratan tersebut dari remah-remah bekas jasad orang ini. Lalu darat ini mengumpulkan gitu loh. Bisa. Kemudian juga al-bahr, lautan, Allah perintahkan lautan untuk menjamak dan mengumpulkan remah-remah jasad beliau ini, orang ini. Maka terkumpullah kemudian. Maka Allah ketika jadi utuh, jadi satu roh dan jasad jemaah di hari kiamat nanti. Jadi utuh. Nah, kemudian Allah bertanya kepada, "Lima fa'alta hadza?" Kenapa kamu melakukan ini? Kata Allah Ta'ala. Maksudnya kenapa kamu berwasiat seperti itu? Apa jawaban bapak tua ini? Min khasyatika ya Rabb wa anta a'lam. Jawaban bapak ini, "Ya Allah, itu saya berwasiat supaya remah jasad saya dibuang kemana-mana saking saya takutnya sama engkau." Dan dia jujur ngomong begitu.
wa anta a'lam, dan engkau ya Allah tahu saya benar-benar takut. Ya. Ini ada faedah bahwasanya apalah artinya jasad tercabik tersebar sementara Allah Maha mampu untuk mengembalikan. Mudah bagi Allah. Ya, begitu juga di alam barzakh, mudah bagi Allah. Tapi ada faedah berikutnya jemaah. Ketika ditanya, "Kenapa kamu seperti itu?" Maka kata bapak itu, "Min khasyatika ya Rabb." Saya kayak gitu saking takutnya sama engkau ya Allah, takut kena azab. Tapi karena bapak ini mungkin jahil gitu loh, mengira bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan jasadnya di hari kiamat. Padahal gampang bagi Allah. Kun fayakun. Wa anta a'lam, dan ya Allah engkau tahu saya itu ketakutan. Nah, karena rasa takutnya itu kepada Allah dan dia jujur takut walaupun ada salah metode takut, metode untuk menghindari apa yang ditakutkan gitu, salah. Tapi karena rasa takut dan tauhidnya bapak ini dengan segala dosanya, dengan segala maksiatnya, faghafarallahu lahu, maka Allah Ta'ala kemudian mengampuni bapak tersebut. Apa modalnya jemaah? Rasa takut dan jujur dengan takutnya itu walaupun dia ahli maksiat. Makanya di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kita menyatakan surga atau nerakanya seseorang muslim tanpa dalil khusus dengan nama orang itu. Nggak boleh. Kalau misalnya kita bilang Abu Bakar radhiyallahu anhu akan masuk surga, sahih karena ada dalilnya. Ya. Umar, Utsman, Ali dan seterusnya dari orang-orang yang memang Rasulullah SAW katakan dia penghuni surga. Kalau misalnya kita bilang Bilal bin Rabah itu calon penghuni surga, dia penghuni surga insya Allah kelak. Boleh karena Nabi SAW pernah menghikayatkan dia, Bilal, aku mendengar suara 8 langkah sendalmu di surga. Gerangan apa amalanmu kok bisa sampai tinggi derajatnya? Berarti Bilal bin Rabah ahlul jannah. Boleh kita bilang gitu. Lah kalau kita bilang Pak Purwito itu ahlul jannah, nggak boleh. Kenapa? Nggak ada dalam hadis nama Purwito ahlul jannah, jadi nggak boleh. Atau mengatakan antum ahlul jannah, nggak boleh. Kecuali maksudnya mendoakan, semoga antum ahlul jannah insya Allah. Nah itu boleh. Beda antara kabar dengan doa, Pak. Doa mengharap, tapi kalau kabar itu seperti antum telah memberikan statement atau mendahului keputusan Allah, padahal yang Maha tahu hanyalah Allah di sini. Barangkali ada ahli maksiat yang ending hidupnya husnul khatimah, mungkin ada hadisnya. Ya. Barangkali ada ahli maksiat, muslim ahli maksiat, begajulan, bahkan minum khamr dan seterusnya dari maksiat-maksiat yang alhamdulillah kita nggak pernah begitunya. Bahkan sampai akhir hayatnya kita tidak tahu akan taubatnya dia, nggak tahu. Yang zahir di kita dia masih seperti itu. Boleh nggak kita bilang ini nih calon penghuni neraka nih, mati pasti jelek keadaannya? Nggak boleh. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya dan Allah lah pembuat keputusan untuk diri orang ini, bukan kita. Buktinya bapak ini, zahirnya apa Pak? Zahirnya bapak ini akidahnya rusak Pak. Pertama ahli maksiat, nggak ada baik-baiknya dah. Kedua akidahnya zahirnya rusak karena dia mengira bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan di hari kiamat. Ini akidah yang rusak. Tapi karena jahil dan karena saking takutnya pada Allah, dengan modal itu malah Allah Ta'ala ampuni. Begitu jemaah sekalian. Ini bukti bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa untuk alam yang Allah ciptakan seperti barzakh apalagi akhirat. Maka jangan kemudian dilogikakan kalau misalnya udah masuk pencernaan hewan, udah kemakan sama hewan, itu gimana manusia dapat azab kubur? Kan dia sudah menjadi daging hewan, jadi pencernaan, kemudian terbuang begitu saja jadi kotoran. Ya, nggak bisa dilogikakan dengan seperti itu. Itu tuh kepastian di alam barzakh. Maka kun fayakun, mudah bagi Allah mengatakan kun
jadilah apa yang Allah kehendaki. Di antara ayat yang menunjukkan hal tersebut, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Imran, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Nabi Isa dari segi penciptaan di sisi Allah itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Maka kalau ditanya, Pak, ada dua manusia yang tidak diciptakan dari air mani, ya, selain Siti Hawa, ya, dua manusia yang tidak diciptakan dari air mani, yaitu apa? Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak diciptakan dari air mani. Buktinya surat Ali Imran 59. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab. Nabi Isa, Allah Ta'ala ciptakan dia dari turab, dari tanah, sama kayak Nabi Adam. Thumma qala lahu kun fayakun. Allah tinggal berkata terhadap Nabi Adam, calon Nabi Adam dan calon Nabi Isa ini, kun, jadilah mereka. Makanya Nabi Isa dijuluki kalimatullah, yaitu kalimatnya Allah. Karena Allah Ta'ala mengucapkan kalimat kun, maka jadilah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala kekuasaannya tidak dibatasi oleh batasan apapun. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah berbuat apa yang Allah Ta'ala inginkan, terserah Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mampu melemahkan Allah, membatasi keinginan Allah, enggak ada. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, Allah menciptakan 3 alam. Pertama, alam dunia yang kita berada di atasnya sekarang. Alam dunia ini sekarang kita berada di dalamnya. Kedua, alam barzakh, dan ketiga, alam keabadian, yaitu akhirat. Dunia tidak abadi, bahkan sementara banget, ya. Barzakh tidak abadi, tapi dia gerbang dan pengantar menuju akhirat. Akhirat itulah yang abadi. Allah Ta'ala menetapkan hukum yang khusus untuk masing-masing alam. Jadi masing-masing alam ada speknya, dan nggak bisa kemudian dikiaskan 100% dengan dunia misalnya. Allah menjadikan hukum di alam dunia berlaku untuk badan, sedangkan ruh mengikutinya. Allah jadikan hukum di alam barzakh untuk ruh, sedangkan badan mengikutinya. Dan Allah jadikan hukum di alam akhirat untuk badan dan ruh sekaligus. Dan itu buktinya banyak di dalam ayat maupun hadis bahwasanya di akhirat nanti, ya, ada ulangi ya biar lebih clear. Allah jadikan hukum di dunia ini, di alam dunia ini, hukum kauni dalam dunia ini diawali apa? Badan, Pak. Ruh ngikutin badan. Ya, ruh dikandung badan. Ya, jadi lebih utama nih badan konkret fisik, ya. Gitu ya, Pak. Tapi di alam barzakh Allah hukumkan di alam barzakh untuk ruh, badan itu sebagai pengikut saja. Artinya mungkin badan fisik jasmaninya sudah hancur, tapi yang paling inti di alam barzakh itu ruhnya. Oke, apakah mungkin azab kubur atau nikmat kubur berpengaruh pada jasadnya? Wallahu a'lam, mungkin, dan memang itu bisa terjadi. Buktinya apa? Nabi SAW mengatakan bahwasanya jasadnya para nabi tidak hancur, ya kan? Tidak hancur. Tidak hancur ini karena pengaruh alam dunia atau pengaruh alam barzakh? Pengaruh alam barzakh. Jadi alam barzakh apakah bisa berpengaruh terhadap jasad fisik konkret manusia? Iya, di banyak konteks, tapi tidak semuanya, di banyak konteks. Apakah mungkin gara-gara kena azab kubur itu berpengaruh pada jasmani dan fisik dari mayit ini? Mungkin. Hanya saja ketika kita melihat ada kehancuran di jasadnya mayit setelah dikubur, kita tidak boleh memvonis dia sedang dapat azab kubur. Kenapa? Karena jasad ini penampakan duniawi yang terlihat,
sedangkan di barzakhnya Allah lebih tahu. Maka nggak boleh kita bilang, misalnya, ya kita ambil ibrah aja, tapi nggak boleh kita statementkan, oh dia lagi diazab nih di kuburnya. Allah lebih tahu, jangan ngomong kayak gitu. Karena tetap azab kubur tetap gaib. Efeknya kadang terwujud di jasmani mayit, kadang tidak. Kalau misalnya semua kayak gitu kemudian kita katakan, wah lihat jasadnya kayak gini berarti dia dapat nikmat, jasadnya kayak gini berarti dia dapat azab. Sekarang kalau misalnya ada orang yang kufur kepada Allah dan ternyata ketika dibongkar lagi jasadnya masih ini bahkan harum, jadi fitnah itu. Oh dia kafir tapi dia ini, padahal harumnya itu karena habis mandi kembang sebelum dikubur gitu. Jadi alam barzakh nggak bisa kita ini lihat atau saksikan. Itu hukum di alam barzakh ruh. Ya, sementara jasad itu ikutan saja, bukan priority, bukan mainnya, bukan utamanya. Nah, adapun di akhirat, maka ini alam ruh sekaligus jasmani juga. Ya. Dan itu ayat hadis sangat banyak akan hal tersebut. Ya, sangat banyak. Di alam akhirat. Di antara contohnya misalnya, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Orang-orang yang kufur kepada Allah, penghuni neraka, mereka disiksa, dibakar, dipanggang. Nauzubillah min dzalik. Setiap matang kulit mereka hancur, baddalnahum juludan ghairaha. Kami ganti lagi dengan kulit baru yang beda kulitnya supaya ngerasain itu azab. Ini jasmani Pak, jasmani. Dan rohani juga terkena azab gitu. Dan banyak sekali ayat ataupun hadis yang menunjukkan hal tersebut. Maka kita ini sekarang di alam konkret berupa jasmani, roh ikut dengan jasmani ini. Ya makanya kan ketika kita kemanapun ada ruhnya Pak, ya kan? Sekarang kita pergi sana, ada ruh dalam tubuh kita, ngikut gitu. Walaupun ruh ini juga berpengaruh terhadap keinginan ya. Nanti di alam barzakh ruhnya kita ini yang lebih dominan. Walaupun jasad kita udah hancur. Di akhirat jasad dan ruh kita. Seperti itu. Wallahu alam. Ya, saya pikir untuk materi kita cukup sampai situ aja sebagai pengingat bahwasanya kelak kita akan berada di alam barzakh. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan, Pak? Ya, fadhal. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Ya, Masya Allah. Ya. Betul, itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi dan itu ada hadisnya dari Nabi SAW terhadap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya bumi pun bisa menolaknya. Dan gejala-gejala itu ada, benar, itu benar. Bumi bisa menolaknya. Jadi makhluk-makhluk Allah itu menolak baik bumi dan langit, Pak. Dan itu masing-masing ada dalilnya. Ya. Untuk yang langit, dalil dalam Sunan At-Tirmidzi atau Musnad Imam Ahmad. Yaitu ketika mayit yang fasik atau yang kafir ini dicabut ruhnya dengan buruknya pencabutan dan dibawa ke langit. Semua ruh akan dibawa ke langit, Pak. Semua ruh, baik kafir maupun muslim, termasuk kita kelak. Ya semoga kita dalam keadaan muslim insyaallah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ke langit pertama. Langit pertama itu langit dunia, Pak. Entah berapa ribu kilo atau enggak tahu. Langit pertama dulu, Pak. Kalau jiwa ini jiwa yang busuk, kafir, kufur kepada Allah, atau mungkin kefasikan yang jauh melebihi ketaatannya,
Itu para malaikat itu bertanya, ini siapa ini? Jelek sekali ini. Maka malaikat yang manggulnya itu, yang membawanya itu menjawab, ni fulan bin fulan, disebut nama paling jeleknya itu, Pak. Nama paling jeleknya. Kalau namanya Anto, mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, nggak sengaja. Panggilannya pas di ini Bagong, si Bagong. Paling jelek namanya, bin fulan. Dan kemudian di langit pertama itu kan ngetuk itu para malaikat untuk dialihkan ke langit berikutnya. Enggak, matu fatah, enggak dibuka. Jadi langit menolak, dan ini di alam barzakh. Bumi pun menolak. Taib, bagaimana menolaknya bumi? Itu bisa juga di alam yang mungkin alam barzakh, bagaimana Allah lebih tahu. Tapi apakah mungkin itu berefek pada penolakan bumi secara zahir di alam dunia ini? Bisa jadi. Entah mungkin tiba-tiba banjir atau apa, itu bisa jadi. Tapi tidak bisa kalau kita ya orang ini muslim, mayit muslim fasik, nggak bisa misalnya ada tiba-tiba banjir gitu kan, apa liangnya itu banjir, kemudian pokoknya susah, kok makin sempit kerasanya. Mungkin itu tanda-tanda, tetapi tidak boleh dipastikan bahwa orang ini ditolak, nggak pasti ya, karena Allah lebih tahu. Cuman kita ambil ibrah aja, dan itu mungkin, Pak, dan itu mungkin ada dalilnya langit dan bumi menolak orang-orang seperti ini. Ya, hanya saja karena itu alam barzakh, maka kita tidak bisa pastikan ketika kita melihat indikasinya secara zahir di dunia, kita nggak bisa pastikan bagaimana nasibnya di alam sebenarnya, di alam barzakh sebenarnya. Begitu, Pak ya? Ya, saya pikir mungkin cukup sampai sini. Ya. Baik. Ya. Baik. Ahsan, jazakumullah khairan. Pertama, urusan pengampunan itu hak Allah, dan itu betul-betul nggak bisa kita atur, terserah Allah. Yaghfiru liman yasha wa yarhamu man yasha. Itu, Pak. Prinsip pertamanya itu dulu. Kedua, apakah mungkin seseorang diazab kubur kemudian Allah rahmati di akhirat? Kata Allah, yaghfiru liman yasha. Berarti mungkin. Itu mungkin. Apakah mungkin orang udah diazab kubur di akhirat diazab juga? Kita katakan mungkin juga. Mungkin. Karena tidak semua dosa menyebabkan azab kubur. Tapi dosa semuanya pasti akan dihisab di akhirat. Gitu, Pak ya. Misalnya dosa yang menyebabkan azab kubur apa? Ghibah misalnya. Kemudian untuk urusan pensucian kencingnya beleweran misalnya, itu ya. Tapi dia mungkin ada, dia diazab kubur dengan itu. Mungkin dibersihkan di kuburnya itu apa? Dia azab. Tapi kan orang ini masih punya dosa-dosa yang tidak berefek pada kuburnya, tapi berefek pada akhiratnya. Gimana, Pak? Bisa dipahami nggak, Pak? Ya, jadi nggak semua dosa itu berefek pada barzakhnya, tapi semua dosa pasti akan dihisab di akhiratnya. Ya mungkin aja setelah di kuburnya udah terkena azab kubur, Allah rahmati, tetapi Allah rahmati untuk dosa tersebut, Allah ampuni, tapi mungkin ada dosa-dosa nyangkut yang lainnya yang masih Allah hisab. Mungkin kezaliman pada manusia atau apa gitu, Pak. Ya seperti itu. Jadi kembali lagi, itu Allah yang maha kuasa atas itu. Bisa jadi dia keluar dari kuburnya dalam keadaan baik, bisa jadi Allah, bisa jadi tidak. Tetapi yang dikhawatirkan adalah tidak. Ya, dia dapat azab kubur juga, dan akhirat ada masalah lagi, urusan yang lebih besar. Ya, jadi jemaah sekalian, lihat bagaimana seorang sahabat kalau tidak ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Beliau kok ke kuburan nangis beliau. Sahabat lain bilang, "Ya Utsman." Ada lupa Utsman atau Umar, lupa. "Wahai Utsman, engkau adalah salah satu orang yang Rasulullah kabarkan masuk surga."
Ngapain nangis di kuburan? Gitu. Maka kata Utsman, memang Rasulullah kabarkan aku pasti masuk surga, tapi tidak ada menjamin aku dari azab kubur. Baik, berarti mungkin saja ada orang yang jadi Utsman bin Affan tuh walaupun beliau pasti masuk surga insyaallah, tapi beliau nggak menjamin, nggak ada yang jamin dirinya dapat azab kubur atau tidak. Maka seseorang yang dia dapat azab kubur bisa jadi di akhiratnya selamat, bisa jadi tidak. Itu keputusan Allah dan kita nggak tahu siapa aja. Apa indikasinya? Nggak ada indikasi. Terserah Allah itu semua. Nggak ada indikasi. Terserah Allah. Nggak bisa kita poin-poinkan. Oh, kalau orang kayak gini pasti dia selamat dari azab kubur. Maksudnya apa? Kalau orangnya seperti ini pasti dia azab kubur tapi di akhirat selamat. Itu nggak bisa ditakar, nggak bisa ditakar. Itu hak Allah semua. Lah tugas kita gimana Pak gitu? Ya itu kita iman, amal soleh aja. Bismillah kita minta sama Allah, husnudzon sama Allah. Begitu aja. Ya, urusan bagaimana nanti azab kubur dapat nggak ya? Ya dapat nggaknya pertama tergantung rahmat Allah, kemudian tergantung amal soleh kita sekarang. Jadi jangan sampai kita frustrasi mikirin gini. Aduh, ntar apa sih kok udah azab kubur kena, akhirnya kena lagi dong. Udah saya nggak mau lah kesana. Nggak mau kesana juga Pak, sama-sama aja. Ya kita nggak bisa kabur dari itu semua, dari alam barzah dan akhirat. Begitu Pak ya, jadi nggak bisa dipoinkan. Apalagi ini perkara gaib. Wallahu a'lam. Ya mungkin cukup Pak ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.